hakikat koordinasi dalam pembangunan. Pengertian koordinasi. Sondang Pi, Siagian dan konsep hakikat koordinasi sepakat bahwa koordinasi melibatkan pengaturan dan penyelarasan berbagai kegiatan atau usaha untuk mencapai tujuan bersama. Siagian menekankan bahwa koordinasi adalah pengaturan tata hubungan dari usaha bersama yang bertujuan untuk mencapai kesatuan tindakan dalam mencapai tujuan bersama. Ini menggambarkan pentingnya memastikan bahwa berbagai kegiatan yang dilakukan oleh individu atau kelompok saling mendukung dan berkontribusi terhadap tujuan bersama. Hakikat koordinasi. Hakikat koordinasi adalah menyatukan dan menyesuaikan kegiatan-kegiatan serta menghubungkan satu sama lain. Menyangkut pautkan kegiatan-kegiatan tersebut menjadi suatu unit kerja. Prinsip-prinsip organisasi. Efisiensi. Efisiensi merujuk pada kemampuan untuk mencapai hasil dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal. Dalam konteks koordinasi, efisiensi berarti bahwa koordinasi harus memungkinkan berbagai kegiatan atau usaha untuk berjalan dengan cara yang paling efisien mungkin, sehingga sumber daya seperti waktu, tenaga kerja, dan anggaran digunakan dengan tepat dan tidak terbuang percuma. Kesatuan arah dan tujuan, konvergensi. Kesatuan arah dan tujuan mengacu pada pentingnya memiliki visi dan tujuan yang sama di antara semua anggota tim atau entitas yang terlibat. Dalam koordinasi, hal ini penting karena semua kegiatan atau usaha yang dilakukan harus mendukung dan konvergen menuju tujuan bersama. Tanpa kesatuan arah dan tujuan, risiko terjadinya konflik atau tindakan yang tidak sejalan akan meningkat. Pervasivitas memasuki segenap kegiatan manajemen dan pelaksanaan. Pervasivitas menunjukkan bahwa koordinasi harus menyeluruh dan melibatkan semua aspek manajemen dan pelaksanaan. Artinya, koordinasi tidak hanya terbatas pada satu bidang atau tingkatan dalam organisasi, tetapi harus melintasi semua tingkatan, departemen, atau fungsi agar menciptakan keselarasan dan integrasi yang komprehensif. Ketepatan penggunaan alat koordinasi. Ketepatan penggunaan alat koordinasi menyoroti pentingnya memilih dan menggunakan metode atau alat koordinasi yang sesuai dengan situasi dan kebutuhan spesifik. Ini bisa berupa rapat koordinasi, komunikasi yang efektif, penggunaan teknologi informasi, atau alat manajemen lainnya. Penggunaan alat koordinasi yang tepat dapat meningkatkan efektivitas koordinasi secara keseluruhan. Koordinasi yang strategis. Koordinasi yang strategis mencakup pengaturan kegiatan atau usaha secara sistematis untuk mencapai tujuan jangka panjang atau strategis organisasi. Ini melibatkan pemikiran jangka panjang, perencanaan yang matang, dan penyelarasan yang cermat antara berbagai inisiatif atau kegiatan agar sejalan dengan visi dan misi organisasi. Secara keseluruhan, konsep-konsep ini saling melengkapi dalam memahami pentingnya koordinasi dalam konteks manajemen dan pencapaian tujuan organisasi. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, organisasi dapat meningkatkan kinerja mereka melalui koordinasi yang efektif dan efisien. Koordinasi dalam perencanaan pembangunan. Tujuan koordinasi: menyelaraskan kegiatan pembangunan. Koordinasi membantu menyatukan berbagai kegiatan dan program pembangunan agar selaras dengan tujuan dan strategi yang telah ditetapkan. Hal ini penting untuk menghindari duplikasi usaha, pemborosan sumber daya, dan tumpang tindih antar kegiatan. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Dengan koordinasi yang baik, pekerjaan dapat dilakukan dengan lebih terarah dan terukur. Hal ini meminimalisir pemborosan waktu, tenaga, dan sumber daya, sehingga meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam mencapai tujuan. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi. Koordinasi yang efektif memungkinkan terjalinnya komunikasi yang terbuka dan transparan antar pihak yang terlibat. Hal ini meningkatkan akuntabilitas, di mana setiap pihak bertanggung jawab atas perannya masing-masing dalam mencapai tujuan bersama. Memperkuat sinergi dan kolaborasi. Koordinasi mendorong terjalinnya kerjasama dan kolaborasi antar individu dan tim. Hal ini memungkinkan terciptanya sinergi, di mana hasil yang dicapai bersama jauh lebih besar daripada jika bekerja sendiri-sendiri. Model koordinasi dalam perencanaan pembangunan. Komunikasi. Komunikasi adalah elemen kunci dalam koordinasi.
Model ini menekankan pentingnya komunikasi yang terbuka, jelas, dan konsisten antar semua pihak yang terlibat. Saluran komunikasi yang efektif harus dibangun dan dijaga untuk memastikan semua pihak selalu mendapatkan informasi terbaru dan dapat menyampaikan pendapat serta idenya dengan mudah. Kompetensi. Model ini menekankan pentingnya kompetensi dan keahlian dari semua pihak yang terlibat dalam proses koordinasi. Setiap pihak harus memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai untuk menjalankan perannya dengan baik. Hal ini dapat dicapai melalui pelatihan, pengembangan kapasitas, dan berbagi informasi antar pihak. Kesadaran. Model ini menekankan pentingnya kesadaran dan pemahaman bersama tentang tujuan, strategi, dan program pembangunan. Semua pihak yang terlibat harus memiliki pemahaman yang sama tentang apa yang ingin dicapai dan bagaimana mencapainya. Hal ini dapat dicapai melalui sosialisasi, edukasi, dan diskusi bersama. Komitmen. Model ini menekankan pentingnya komitmen dari semua pihak yang terlibat untuk mendukung dan mensukseskan proses koordinasi. Setiap pihak harus berkomitmen untuk bekerja sama, saling membantu, dan menyelesaikan tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Komitmen ini dapat dibangun melalui penetapan target yang jelas, pengukuran kinerja, dan pemberian penghargaan atas prestasi. Kontinuitas. Model ini menekankan pentingnya kontinuitas dalam proses koordinasi. Koordinasi bukan hanya kegiatan sesaat, tetapi harus dilakukan secara berkelanjutan sepanjang proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Hal ini dapat dicapai melalui pembentukan struktur koordinasi yang permanen, mengadakan pertemuan rutin, dan memantau kemajuan secara berkala. Koordinasi dalam pelaksanaan dan pengendalian pembangunan. Koordinasi merupakan elemen penting dalam pelaksanaan dan pengendalian pembangunan. Tanpa koordinasi yang efektif, berbagai program dan kegiatan pembangunan dapat berjalan tumpang tindih, tidak terarah, dan tidak mencapai tujuan yang diharapkan. Kesempurnaan sistem koordinasi diharapkan mampu menjadikan tingkat efektivitas pelaksanaan pembangunan menjadi tinggi. Unsur yang menunjang efektivitas pelaksanaan pembangunan dari sudut pencapaian tujuan bukan hanya mempertimbangkan sasaran, tetapi juga mekanismenya mempertahankan diri dan manajemen sasaran. Dalam mengaktualkan 3 aspek koordinasi yang telah dipaparkan oleh Bapeda dalam bentuk nyata, untuk dilaksanakan di lapangan, pengadaan rapat koordinasi. Rapat koordinasi merupakan untuk membentuk satu tujuan dan misi agar dapat berjalan beriringan untuk mencapai tujuan tersebut, juga sebagai wadah penghubung aspirasi. Tujuan perlunya dilakukan rapat koordinasi yakni sebagai sarana monitoring dan evaluasi kinerja, memantau dan mengevaluasi kinerja program dan kegiatan pendidikan serta kebudayaan yang telah direncanakan dan ditetapkan sebelumnya. Pengadaan tukar-menukar informasi. Adanya tukar-menukar informasi antar pihak yang berkepentingan atau adanya komunikasi yang baik. Koordinasi hanya dapat berhasil dengan bantuan sarana komunikasi yang baik. Oleh karena itu, komunikasi administrasi yang disebut hubungan kerja memegang peranan yang sangat penting bagi tercapainya koordinasi. Sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa koordinasi adalah hasil akhir daripada hubungan kerja komunikasi. Pengadaan komitmen. Komitmen adalah hal yang paling dibutuhkan dalam pengkoordinasian perencanaan pembangunan. Bentuk komitmen dalam koordinasi seperti ada tidaknya bentuk kesepakatan, ada tidaknya pelaksana kegiatan, ada tidaknya sanksi bagi pelanggar kesepakatan, ada tidaknya insentif bagi pelaksana koordinasi. 2 tipe koordinasi. Koordinasi vertikal. Kegiatan-kegiatan penyatuan pengarahan yang dilakukan oleh atasan terhadap kegiatan unit-unit kesatuan-kesatuan kerja yang ada di bawah wewenang dan tanggung jawabnya. Atasan mengkoordinasi semua aparat yang ada di bawah tanggung jawabnya secara langsung. Koordinasi horizontal, koordinasikan tindakan-tindakan atau kegiatan-kegiatan penyatuan pengarahan yang dilakukan terhadap kegiatan-kegiatan dalam tingkat organisasi aparat yang setingkat. Contoh kasus koordinasi. Dana otonomi khusus Aceh merupakan dana yang dialokasikan oleh pemerintah pusat untuk mendukung pelaksanaan pembangunan di Aceh serta untuk mencapai tujuan pembangunan daerah, yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, baik dari segi pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha,
akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, serta meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia IPM. Dengan demikian, seharusnya dengan pengalokasian dana otsus untuk Aceh, didukung keberadaan Bapeda yang berperan sebagai badan perencana, upaya peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat dapat dicapai, namun data menunjukkan bahwa hasil pembangunan di Aceh masih belum sesuai dengan yang diharapkan. Akan tetapi, upaya peningkatan kualitas hidup sehingga dapat menciptakan kesejahteraan masyarakat justru belum tercapai, dan sampai saat ini, Aceh masih berhadapan dengan sejumlah masalah. Pada September tahun 2018 jumlah penduduk miskin di Aceh mencapai 831.000 orang 15,68%, dan menempati posisi pertama dengan persentase penduduk miskin se-Sumatera. Sementara itu, di tingkat nasional, Provinsi Aceh menempati posisi ke-6 setelah Papua. Persentase penduduk miskin Aceh pada September tahun 2018 turun 0,29 poin dibanding Maret tahun 2018. Sementara jika dibanding September tahun 2017 turun 0,24 poin, akan tetapi selama periode Maret tahun 2018 September tahun 2018, garis kemiskinan naik sebesar 2,59%. Secara teori, Tadaro mengatakan bahwa salah satu faktor yang dapat dijadikan ukuran dalam keberhasilan pembangunan kala penurunan jumlah kemiskinan, melihat permasalahan yang masih ada di Aceh dan mengacu pada teori Tadaro, membuktikan bahwasanya pembangunan di Aceh dapat dikatakan belum mencapai hasil yang optimal. Uraian di atas menunjukkan bahwa peran Bapeda Aceh sebagai penyelenggara perencanaan dan pembangunan daerah sekaligus ikut serta dalam penentuan dan penyusunan dana otonomi khusus Aceh dalam program-program pembangunan terlihat masih belum optimal.